Nama saya Santoso, pemilik kolam koi Menakarya. Alamat kami berada di Dusun Blendangan, Desa Tegaltirto, Kecamatan Brebah, Kabupaten Sleman. Ikan koi yang kita budidayakan di tempat kami, pertama jenis kohaku, teso sansoku, soa sansoku, siro ucuri, hi ucuri, ada kujaku, ada gosiki, ada kumonriu, ada hariwake, ada tanjo. Kebetulan semua jenis ikan koi itu mempunyai kualitas atau barometer atau cara penilaiannya masing-masing. Makanya ikan dibagi menjadi beberapa kelas atau bisa menjadi 4 kelas untuk mempermudah cara kita menilai ikan itu. Yang pertama ada jenis ikan yang masuk kategori ikan paling populer, yaitu jenis kohaku, teso sansoku, dan soa sansoku. Itu keistimewaannya karena apa? Karena ikan ini mempunyai warna merah, ada putihnya untuk kohaku. Sedangkan yang untuk teso sansoku maupun soa itu merah hitam putih, jadi warna yang kontras. Itu otomatis akan lebih mudah membuat daya tarik seorang untuk melihat ikan koi. Sedangkan ikan-ikan yang lain otomatis juga mempunyai cara penilaian yang bersama. Pertama masalah bodi atau bentuk badan. Terus bodi yang bagus adalah gemuk tetapi perutnya tidak buncit. Jadi dari kepalanya besar, badannya besar, pangkal ekornya juga tebal. Itu yang bodi yang paling diminati orang-orang penggemar koi. Dari segi warna yang kontras, jadi misalnya merah, hitam, putihnya itu cukup jelas. Dan batas antara warna merah dan putih maupun merah dan hitam atau hitam dan merah itu cukup jelas, jadi tidak ada degradasi. Nah, itu beberapa kriteria ikan bagus. Yang ketiga adalah kualitas kulit atau skin. Jadi kulit itu yang betul-betul ikan tuh kena sinar tuh warnanya kayak menyala atau seperti ada lapisan clearnya. Jadi ikan itu warnanya bagus. Jadi rata-rata yang pembeli ikan koi itu memang tipenya banyak sekali. Ada yang kita hanya untuk mengisi rumah karena rumah ada kolam, itu banyak. Dan itu paling banyak. Terus ada yang memang sudah mengetahui ikan. Oh, saya harus dapat ikan yang bagus. Karena apa? Karena saya pelihara lagi, nanti saya jual lagi, saya untung. Itu ada. Jadi yang model beli ikan kecil bagus, dibesarkan, besar dijual lagi, dia beli lagi, itu ada. Ada yang memang penghobi murni, jadi dia pengen ikan yang bagus, dipelihara sampai besar, mempunyai kenikmatan yang tersendiri untuk melihat ikan itu. Terus ada yang memang untuk feng shui, jadi ada yang mempunyai kepercayaan bahwa ikan harus ganjil, harus ada warna hitam yang polos, itu ada. Untuk saya sendiri termahal ukuran 25 cm di harga 20 juta, itu yang termahal. Ya, hasil ternakan sendiri dari kecil, kita pelihara terus. Kebetulan ada penghobi yang ngejar-ngejar, saya asal buka harga ternyata nggak ditawar. Ada beberapa cara untuk kita memproduksi ikan yang bagus. Itu yang pertama, kualitas induk harus betul-betul yang bagus. Dari kriteria bentuk badannya tadi, terus dari usianya. Terus jangan sampai induk yang kita kawinkan itu masih satu famili. Itu dihindari, itu yang pertama. Terus yang kedua, pakan yang kita berikan dari kecil sampai besar pun juga harus pakan yang protein tinggi. Karena untuk membuat struktur tulang dan bodi yang bagus dibutuhkan protein yang tinggi. Terus yang ketiga,
cara seleksi kita. Karena apa? Karena biasanya ikan anakan itu dalam waktu 1,5 bulan itu kalau tidak kita seleksi yang lebih besar duluan akan memakan yang lebih kecil. Di usia 1 sampai 2 bulan itu ikan kanibal. Nah itu harus kita seleksi ukuran dulu. 2 bulan kemudian kita udah nyeleksi kualitas. Nah setelah kita mendapat kualitas yang bagus dengan beberapa kriteria tadi, baru pola makan, kualitas air harus kita jaga dengan betul. Nah, pakan ikan pun juga ada yang untuk memperkuat warna merahnya, memperkuat warna putihnya ada. Makanya makanan pun juga harus kita pilah-pilah. Kolam, kalau kita sudah mempunyai kolam ya diusahakan aerasi airnya itu yang mendekat standar. Karena apa? Karena ikan koi itu dia makannya cukup banyak. Hasil kotoran juga pasti kalau pakannya kurang bagus cukup banyak. Makanya ketika kotorannya banyak, kalau filternya atau aerasinya tidak bagus akan menjadi masalah. Terutama tentang di kualitas air. Yang ketiga, untuk menghindari atau mengurangi risiko pencemaran atau menurunnya kualitas air, diusahakan memilih pakan yang pakan khusus untuk koi. Karena pakan yang khusus untuk koi itu pasti protein dan kandungan yang lain sudah disesuaikan dengan kebutuhan koi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah cara pemberian pakan. Jadi pemberian pakan itu meskipun ikan koi itu dikasih makan kapanpun mau makan, diusahakan kita harus tertib memberi makannya. Misalnya satu hari dijatah pakan 1 on, diberikan 2 kali sama yang 6 kali, hasilnya bagus yang diberikan 6 kali. Bentuk ikannya lebih bagus, kualitas airnya juga akan lebih terjaga.